Halo, selamat berjumpa kembali di channel Ruang Dosen bersama saya, Bu Eka. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai material penyusun beton bertulang, yaitu beton. Beton merupakan campuran antara semen Portland atau semen hidrolik jenis lainnya, ditambah dengan agregat halus, agregat kasar, air, dengan atau tanpa bahan tambahan yang jika mengeras dia akan membentuk massa yang padat. Jadi beton itu diibaratkan seperti batu buatan, ya, batu buatan. Kekuatannya dan sifatnya itu mirip dengan batu-batuan alami yang sering kita temui uh, di di alam, ya. Dia bersifat ketas dan juga kuat menahan tekanan. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya. Beton itu tadi dikatakan dia adalah terdiri atas semen Portland, ya. Semen ini bersifat seperti butiran halus, ya, seperti serbuk yang apabila kita campur dengan air, ya, kita campur dengan air, ya, maka dia akan menjadi pelekat, ya, seperti lem, ya, atau pelekat. Nah, pelekat ini nanti akan menggabungkan atau melekatkan agregat-agregat baik kasar maupun halus lainnya. Nah, oleh karena itu maka beton ini sebenarnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu adalah sebagai pengisi dan yang kedua adalah sebagai bahan pelekat. Nah, pengisi ini yang menyumbangkan kekuatan yang besar pada beton itu adalah dari agregat halus, agregat kasar, yang kemudian volume yang tidak terisi oleh agregat kasar atau pori-pori yang tidak terisi oleh agregat kasar itu akan diisi oleh agregat halus atau pasir. Nah, ini semua akan digabungkan oleh semen dicampur air yang berfungsi sebagai pelekat. Nanti kalau misalnya dibutuhkan, barulah kemudian kita menambahkan bahan tambah aditif dan bahan campuran admixture lainnya jika memang diperlukan. Nah, sifat beton itu sendiri yaitu sangat dipengaruhi oleh parameter-parameter berikut. Yang pertama adalah kuat tekan. Semakin tinggi kuat tekannya, maka mutu beton atau kualitas beton kita akan dianggap semakin baik karena dia mampu menahan beban yang besar. Ya. Lalu kemudian faktor air semen, yaitu perbandingan antara volume air dengan volume semen atau berat air dengan berat semen. Ya, faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap nanti adalah kekuatan betonnya tadi. Kemudian campuran bahan-bahan penyusunnya, ya, proporsi atau perbandingannya, apakah kalau misalnya yang desain itu umumnya adalah menggunakan perbandingan berat, ya. Nah, kalau untuk mortar itu biasanya menggunakan perbandingan volume, dan sedangkan untuk bangunan-bangunan sederhana untuk lantai 1, ya, bangunan rumah lantai 1, ya, bangunan rumah yang sangat sederhana itu yang tidak memerlukan kuat tekan beton yang tinggi itu kadangkala masih diizinkan menggunakan perbandingan volume. Itu bisa dilihat di buku persyaratan minimum untuk bangunan rumah aman gempa dari PU. Kemudian pengerjaannya, workability. Nah, ini juga sangat berpengaruh, ya, dipengaruhi oleh faktor air semen, ya. Kemudian pengerjaan atau workability ini ditandai dengan nilai SLAM, ya, nilai SLAM, ya. Kita ingat ya, nilai SLAM itu bagaimana, ya, kalau misalnya kita masukkan beton segar ke dalam ini ya, ke dalam kerucut Abram, ya, lalu kita angkat kerucut Abramnya, lalu kita ukur berapa ketinggian jarak, ya, jarak antara puncak dari beton segar yang runtuh tadi terhadap
tinggi kerucut Abraham. Itulah yang disebut dengan nilai SLAM-nya. Makin rendah nilai SLAM, maka berarti workability-nya makin kecil, makin tinggi nilai SLAM, maka workability-nya akan semakin tinggi juga, ya. Itu artinya kalau semakin tinggi workability-nya, maka betonnya akan lebih mudah mengalir, ya, dan lebih mudah mengisi cetakan beton yang diinginkan, ya. Namun bukan berarti itu lebih ya, itu seperti itu, ya. Nah, sekarang perawatan beton, ya, curing. Beton itu harus dirawat, ya, yaitu dengan cara merendam atau membasahi beton itu secara terus-menerus sampai nanti dia mencapai umur 28 hari. Ya. Hal ini maksudkan agar beton itu tidak mengalami hidrasi yang tinggi, ya, panas hidrasi yang tinggi, karena panas hidrasi itulah yang nanti menyebabkan beton itu mengalami penguapan air yang berlebihan dan meninggalkan pori-pori yang besar, pori-pori pada beton, di dalam beton, ya, sehingga menyebabkan beton nanti menjadi keropos. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu beberapa parameter yang dimasukkan. Yang pertama tadi, ya, kuat tekan beton. Ya, kuat tekan beton untuk perancangan itu adalah kuat tekan beton yang diperoleh dari apa? Dari pengujian kuat tekan silinder. Nah, berdasarkan SNI yang terbaru, yaitu SNI ya tahun 2019 tentang bangunan beton bertulang, bahwa kuat tekan beton yang digunakan untuk desain itu haruslah berdasarkan kepada kuat tekan silinder standar berukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm pada umur 28 hari. Ya, kita tahu, ya, bahwa untuk uji kuat tekan beton itu ada dua jenis benda uji yang bisa dipakai. Yang pertama adalah berupa kubus, dan satu lagi adalah berupa silinder. Ini ada 3 jenis, ya, 3 ukuran masing-masing, mulai dari ukuran 15 x 15, ukuran 10 x 10, dan ukuran 5 x 5 cm. Dan yang silinder itu adalah yang 15 diameter, 30 tinggi, dan satu lagi adalah 10 20, dan satu lagi adalah 5. Nah, ya, ukuran yang satu lagi adalah 5 10, ya. 15 30, ya, 10 20, dan 5 10, ya, ukurannya. Nah, ini semuanya diuji pada umur 28 hari. Karena pada umur tersebut beton sudah mencapai kuat tekannya lebih dari 95%, ya. Sehingga kondisi tersebut dapat cukup bisa dipedomani untuk mengetahui kuat tekan beton yang tercapai sesuai desain. Ya, nah, ini adalah proses pengujiannya. Itu silinder beton kita beri beban, ya, sebesar P. Di sini beban tekan. Ya, nanti beban P ini akan ditingkatkan terus-menerus, ya, hingga mencapai beban ultimate, dan kemudian beton yang kita tekan ini nanti akan dia mengalami perpendekan. Nah, perpendekan ini nanti adalah kita mengetahui, ya, adalah tinggi awalnya dikurangi dengan tinggi akibat perpendekan tadi, sehingga kita dapatlah delta H-nya. Nah, dari delta H nanti kita bandingkan dengan nilai tinggi awalnya, nanti kita akan dapatkan regangan pada titik tersebut. Nah, regangan itulah yang nanti akan kita masukkan ke dalam grafik tegangan dan regangan. Ya, ini adalah regangan, dan ini adalah tegangan atau kuat tekannya. Ya. Nah, regangan itu nanti kita cek, ya, pada P1 misalnya. Nanti kita akan dapatkan tegangannya adalah P1 per A1. Nah, di sini kita dapatkan ini adalah FC1, lalu kita dapatkan adalah regangan pada 1. Ya, nanti kita plotkan di sini. Berikutnya seperti itu terus. Ya, kita plotkan sehingga kita akan mendapatkan grafik tegangan dan regangan. Nah, grafik tegangan dan regangan ini ada 2 fase. Ya, yang pertama adalah grafik
pada kondisi dia elastis, dan satu lagi nanti dia pada kondisi non-elastis. Kondisi elastis ini bisa kita kenali dari garisnya yang berbentuk garis lurus ya, seperti ini ya, garis linear di mana tegangan, pertambahan tegangan dan pertambahan tegangannya adalah sebanding ya. Dan pada kondisi ini yang bisa kita karakteristik beton yang berada pada kondisi, yang masih berada pada kondisi linear adalah bahwa beton tersebut kalau dia mengalami retakan, maka retaknya akan menutup kembali, deformasinya juga akan kembali ke regangan semula ya. Dia regangannya akan kembali ke nol kalau misalnya pada selagi masih berada pada kondisi elastis ini beton kita hilangkan bebannya. Namun kalau sudah melewati batas sebanding ya, maka nanti beton ini dia tidak akan lagi kembali ke regangan awal ya. Artinya kalau dia ada retakan, maka retakannya akan bersifat tetap. Ya, kalau dia mengalami deformasi, maka deformasinya juga akan bersifat tetap. Nah, ini yang disebut dengan fase non-linear. Ini adalah fase linear. Atau ada juga yang menyebutkan fase elastis, ini fase non-elastis. Ya, nah seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan dulu. Nah, untuk beton sendiri, ya, kuat tekan beton yang nanti akan kita ajukan sebagai kuat beton untuk perancangan itu harus didasarkan kepada hasil uji statistik pengujian kuat tekan beton ya, minimal 30 buah silinder. Ya, dan kita mengasumsikan bahwa datanya itu terdistribusi normal sehingga nanti kita bisa peroleh kuat tekan betonnya dengan rumus seperti ini. Ya, FC aksennya yang akan kita ajukan adalah FC aksen rata-rata dari minimal 30 silinder. Ya, kurangi dengan 1,34 dikalikan dengan standar deviasi ini. Dari mana data standar deviasi ini kita peroleh? Diambil dari grafik ini. Ya, grafik ini adalah dilihat ya berdasarkan tingkat pengendalian mutu pekerjaan. Ya, bahwa mutu pekerjaan dapat digolongkan menjadi pertama adalah memuaskan, kemudian menurun jadi sangat baik, baik, cukup, jelek, dan tanpa kendali. Nah, standar deviasi itu akan semakin besar tergantung dari tingkat pengendalian mutu pekerjaan. Ya, bahwa kalau dia memuaskan maka standar deviasinya itu kecil. Artinya apa? Bahwa mutu betonnya itu variasinya rendah. Ya, artinya kalau misalnya ditargetkan 30 megapascal ya betonnya, maka ya kira-kira range-nya melesetnya itu sedikit. Tapi kalau misalnya tanpa kendali ya, maka melesetnya kuat tekan beton yang direncanakan kalau misalnya 30 maka bisa sampai 38,4 atau 38,4 ke atas atau 21,6 ya, 21,6 MPa. Jadi kira-kira sekian yang mungkin tercapai atau lebih ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Anda baru mendirikan perusahaan kontraktor ya, maka mungkin ambil dulu cukup ya, lalu kemudian pakailah standar deviasinya 5,6 ya, maka nanti kuat tekan rencana yang nanti dipakai yang direncanakan untuk didesainnya, maka diambil segini ya, 1,34 dikalikan dengan 5,6 ya, dikurang dari ini kuat tekan rata-rata 30 silinder beton. Nah, itulah yang dipakai. Oke. Nah, mutu beton sendiri itu bisa dibedakan menjadi, pada umumnya dibedakan menjadi 4. Ya, yang pertama adalah beton sederhana dengan kuat tekannya itu kurang dari 10 megapascal. Lalu beton normal itu antara 10 sampai 30 megapascal. Lalu beton kuat tekan tinggi itu 30 sampai 50 megapascal. Beton kuat tekan sangat tinggi itu lebih besar dari 50 megapascal. Nah, umumnya yang dipakai untuk bangunan low story itu atau middle itu adalah 10 sampai 30 megapascal. Ya, kalau untuk yang ini itu biasanya beton-beton khusus. Nah, ini misalnya yang dipakai adalah untuk beton prategang, ya, prategang. Yang memerlukan kuat tekan beton yang sangat tinggi. Nah, sedangkan SNI sendiri itu menetapkan bahwa kuat tekan beton minimum untuk struktur tidak boleh kurang dari 17,5 megapascal. Nah, ini menarik saya informasikan ya, bahwa kalau SNI
tahun 2002 sampai 2013 itu masih menetapkan 17,5 ya. Tapi kalau yang 2019 itu menetapkannya sudah 21 ke atas. Ya, 21 megapascal. Jadi udah meningkat ya kuat tekan beton minimum yang disyaratkan oleh untuk bangunan berdasarkan SNI 2019 itu persyaratannya sudah lebih ketat lagi. Nah, oke, kita lanjutkan dulu, nanti itu dijelaskan. Nah, ini tadi yang saya kembali ke diagram tegangan dan regangan ya, bahwa berdasarkan diagram tegangan yang kita lihat di sini bahwa beton itu pada dasarnya bersifat non-linear. Ya, artinya dia getas ya, dia sangat rentan terhadap retak. Nah, karena sifatnya yang linear tadi ini, maka untuk mendapatkan modulus elastisitas pendekatannya, kita ambil nilainya itu ada di 0,45 Fc aksen. Sini. Ya, jadi bukan di sini, bukan di sini. Jadi diambil di batas elastis ini yaitu 0,45 Fc aksen. Ya, lalu kita tarik ke sini, lalu nanti kita dapatkan berapa sih nilai regangannya. Nah, maka dari situ kita bisa aja sih mendapatkan bahwa hubungan persamaan menurut Hooke apa? Ya, bahwa modulus elastisitas itu adalah ya tegangannya si aksennya dibagi dengan tegangan ya. Nanti kita dapatkan megapaskalnya. Oke. Nah, untuk beton sendiri itu modulus elastisitas itu berkisar dari 27.000 hingga 37.000 megapascal. Nah, rasio Poisson atau Poisson rasionya yang dilambangkan dengan notasi ini itu berkisar antara 0,15 sampai 0,20. Namun umumnya adalah 0,17. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau tahu dulu apa sih itu yang disebut dengan Poisson ratio. Poisson ratio adalah nilai ya perbandingan antara selisih deformasi ke arah samping. Nah, kalau misalnya kita punya suatu silinder beton seperti ini dan kita anggap bahwa dia berada di daerah koordinat Y dan X ya. Maka kalau kita tekan beton itu, kalau kita perbesar maka dia akan mengalami pengembungan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan deformasi ke arah samping. Deformasi ke arah samping ini sangatlah kecil ya, sehingga ini kita menggunakan rumus persamaan Poisson ratio, yaitu dengan ini P sama dengan ya regangan arah samping ya dikurang X1 dikurangi dengan X0 dikurangi dengan sigma X1 dikurangi X0 dibagi dengan 0 ya. Nah, ini nanti kita dapatkan perbandingan Poisson rasionya ya. Atau rasio Poisson. Nah, terkait dengan modulus sektan, yaitu pada 0,45 Fc aksen itu modulus elastisitasnya. Nah, menurut SNI sendiri, ya modulus elastisitas bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan empiris, yaitu berdasarkan berat beton. Ya, berat beton normal itu adalah 2.300 kg meter kubik. Ya, nah, yang kalau misalnya kita bagi, dia akan mendapatkan persamaan ini ya, empiris ini, yaitu EC untuk beton normal adalah modulus elastisitas beton normal adalah 4.700 akar Fc aksen. Fc aksen apa tadi? Adalah kuat tekan beton dalam satuannya adalah MPa ya, atau Newton per milimeter persegi atau kilogram per sentimeter persegi. Ya, ini adalah satuan untuk MPa, sehingga kalau begitu kita tahu ya apa satuan untuk modulus elastisitas adalah juga MPa. Oke. Kita lanjutkan. Ini sekarang kita coba tengok ya mengenai tegangan tekan dan tegangan ultimate ya. Nah, kita tahu bahwa setelah dia melewati batas elastis, maka tegangan dan regangan beton itu akan mencapai batas sebandingnya. Lalu kemudian dia akan memasuki daerah non-linear atau plastis.
Nah, kalau misalnya dia sudah mencapai beban maksimum, maka nanti akan terjadi penurunan tegangan dan regangan, ya, serta tegangan dan pertambahan regangan. Nah, daerah di mana dia sesaat mencapai beban beban maksimum itu disebut dengan daerah puncak, ya, beban puncak, lalu ini akan mendapatkan beban ultimate. Nah, di sini adalah pada saat dia mencapai beban puncak maka akan terdapat nilai regangan betonnya, dan yang ini akan kita dapatkan regangan ultimate-nya. Nah, regangan beton itu bervariasi mulai dari 0,0015 sampai 0,003, dan sedangkan untuk beton berat normal itu 0,002 yang biasanya diambil, ya. Jadi biasanya kita ambilnya ini, ya, 0,002. Sedangkan untuk daerah ultimate maka nilai yang diambil adalah 0,003. Ini nanti akan kita pakai banyak pada saat nanti kita merancang atau mendesain beton, penampang beton, menganalisis penampang beton dengan menggunakan diagram tegangan dan regangan. Nah, kondisi ini baik untuk tegangan tekan dan regangan ultimate dengan nilai 0,002 dan tegangan ultimate 0,003 itu biasanya kita nanti akan pakai banyak pada desain dan analisis elemen-elemen lentur dan elemen-elemen tekan aksial. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas mengenai kuat tekan. Nah, sekarang kita bahas satu lagi, ya, bahwa kita tahu bahwa gaya itu, ya, pada berbagai kondisi itu umumnya ada dua, yaitu tekan dan satu lagi adalah tarik. Nah, beton juga demikian, dia memiliki kemampuan untuk menahan tekan yang disebut sebagai kuat tekan, dan satu lagi adalah kemampuan untuk menahan gaya tarik yang disebut dengan kuat tarik. Nah, untuk menghitung atau kuat tarik beton ini dibagi atas dua jenis. Yang pertama adalah yang disebut dengan tarik lentur. Ini yang bahasa istilahnya adalah modulus of fracture atau MOR. Dan satu lagi adalah kuat tarik belah atau yang disebut dengan splitting. Nah, kuat tarik beton modulus of fracture itu diperoleh dari pengujian lentur balok beton, ya, dengan menggunakan persamaan ini, yaitu FCR. Aksennya sama dengan momen maksimum pada saat diberi beban lentur, ya, lalu dibagi dengan momen inersianya. Nah, ini adalah kuat tarik belah atau splitting diperoleh dari uji tekan beton dengan posisi tidur. Ya, jadi kalau misalnya kuat tekan, ya, maka kalau kita punya mesin tekan seperti ini, maka betonnya kita berdirikan, ya. Kalau misalnya kita mau melakukan uji tarik, maka betonnya itu harus kita rebahkan seperti ini. Kita tidurkan betonnya sehingga nanti yang tertekan adalah bagian dari tingginya, yaitu 30 cm nih. Nah, sedangkan bagian ini yang tidak tertekan. Nah, sama nanti kita akan hitung berapa sih nilai P-nya. P maksimum itu adalah P tariknya, ya, di sini. Maka nanti kita bagi dengan Pi, yaitu 3,14 dikalikan dengan L dikalikan dengan D-nya, yaitu D adalah 15 cm, L-nya adalah 30 cm. Oke, nah, Pi itu adalah ya tadi 3,14 atau 22/7. Nah, untuk kuat tarik beton itu umumnya kita bisa dapatkan juga dari persamaan empiris ini, yaitu untuk modulus of fracture itu adalah 0,003 dikalikan FC aksen akar, ya, dan satu lagi adalah kuat untuk splitting adalah 0,7 per FC aksen. Nah, ini adalah bentuk dari tadi, ya, dari percobaan kuat tarik dengan uji splitting atau belah, ya, dan ini adalah distribusi tegangan tarik, ya, pada beton yang ditekan tadi, ya, silinder beton yang ditekan tadi, dan ini adalah bentuk deformasinya, ya, ini terjadi belah pada sepanjang diameter, ya, dan tinggi dari beton tersebut. Nah, ini kalau mau lebih jelas, coba bisa dilihat juga itu ini pada slide ini, yaitu kuat tarik beton dengan modulus of fracture itu diperoleh dari pengujian lentur balok beton, ya, tapi tanpa tulangan baja. Nah, kuat tariknya itu mencapai antara 8-15% dari kuat tekannya,
Sedangkan modulus of rupture-nya ini tadi ya, FR untuk modulus of rupture adalah 70% atau 0,7 dari akar FC aksennya. Ya, lalu ini adalah setting up pengujian yang dipakai pada umumnya. Itu kita pakai pembebanan 2 titik ya, yaitu diberi beban pada 2 titik di sini ya, sehingga nanti akan terjadi lentur murni. Yaitu ini adalah sepertiga L, ini sepertiga L, ini juga sepertiga L. Ini adalah beton tanpa tulangan. Ya, lalu nanti kita bisa hitung momen maksimumnya adalah secara teoritis adalah besar beban maksimum yang terjadi dibagi dengan 2 dikalikan dengan A-nya, jarak ketumpuannya ya. Lalu nanti momen maksimum ini kita masukkan ke sini lalu dibagi dengan I. I itu adalah momen inersia ya, momen inersia penumpang. Kalau misalnya dia adalah segi 4 maka adalah 1/12 PH pangkat 2 ya. Oke. Nah, seperti itulah ya cara untuk melakukan atau melakukan uji splitting maupun uji tarik lentur untuk mendapatkan modulus of rupture ataupun kuat tarik lentur dan kuat tarik belah dari suatu beton berulang. Namun secara umum ini juga harus diingat ya bahwa memang nanti ya kuat tarik dari beton itu berkisar antara 8-15% dari kuat tekan betonnya ya. Kalau misalnya ini kuat tekan beton kita dengan 100 megapascal, maka kuat tariknya berkisar hanya ya sekitar berapa? 8-15 megapascal ya, jadi sangat kecil ya, kuat tariknya. Jadi beton itu sangat lemah. Dari sini kita bisa tahu bahwa beton itu kuat menahan tekan ya. Kalau dia tertekan dia kuat menahan beban tekan tersebut, tapi kalau dia akibat tekan tersebut maka ada bagian yang dia akan mudah sekali mengalami retakan karena kalau bagian itu tertarik atau dia meregang akibat tarikan maka dia akan sangat mudah mengalami retakan, kuat tariknya sangat kecil ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam proyek-proyek itu masih sering ya sekarang masih menggunakan yang disebut dengan mutuka. Mutuka itu adalah diambil dari kubus ya, kubus. Sehingga nanti F-nya adalah FC-nya adalah K, ya, FCK. Nah, untuk bisa kita menyesuaikan dengan tuntutan SNI sekarang, maka kita harus ubah nanti FCK-nya ini ke FC aksen. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Itu menggunakan persamaan ini, yaitu FC aksennya sama dengan ini. Ya, yang detailnya 0,76 ditambah 0,2 dikalikan dipangkatkan 10 log FC aksen per 15 dikalikan FCK-nya. Nah, di mana FCK adalah mutu beton hasil uji kuat tekan kubus dan FC aksen adalah kuat tekan silinder. Nah, ini adalah contoh perhitungannya. Kalau kita punya mutu beton kubus K225, maka FCK-nya adalah 22,5 megapascal. Maka ini nanti harus dikonversikan menjadi FC aksen menjadi 117,1 megapascal. Nah, selain menggunakan persamaan yang ada lognya tadi, maka kita juga bisa menggunakan persamaan yang lebih ringkas, yaitu menggunakan ini. FC aksen adalah 0,83 FCK. Ini sangat simpel. Ini bisa kita pakai ini. Oke. Nah, sekarang kita bicara lebih lanjut lagi mengenai beberapa sifat yang lebih detail dari beton. Ya, tadi kita udah bicara mengenai kuat tarik, kuat tekan. Nah, sekarang susut beton. Ya. Susut beton ini adalah apa? Suatu kondisi di mana beton mengalami kehilangan air. Ya, airnya pergi ke atmosfer dan kemudian akibat kehilangan air terjadilah kehilangan volume. Nah, ini bisa mengakibatkan apa? Yaitu adanya susut plastis pada beton yang masih basah ya, akibat panas dari matahari dan lain-lain. Lalu juga adanya susut pengeringan terjadi setelah beton memeras ya. Oke, lalu sebagian besar susut umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama, yaitu 80% susut malah terjadi dalam 1 tahun. Nah, siklus susut dan kembang dapat terjadi akibat pengaruh perubahan lingkungan, misalnya temperatur. Nah, dan tulangan juga. Nah, untuk menghambat susut ini, maka kita menambahkan tulangan. Ini adalah suatu eksperimen yang dilakukan oleh McGregor tahun 1997. Ya, dia melakukan eksperimen tentang bagaimana pengaruh susut ya, regangan susut ya dalam jangka waktu tertentu.
Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa shrinkage pada unloaded specimennya itu 80% susutnya itu terjadi pada tahun pertama ya. Nah, susut apa yang mempengaruhi susut ya? Bagaimana susut ini bisa kita perkecil? Ya, itu yang paling penting di sini ya. Maka ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama itu kita harus perhatikan rasio water and semennya, air dan semen yang diberikan itu yang kita sebut dengan fast tadi ya. Kita harus perhatikan bahwa kandungan air yang tinggi akan mengurangi jumlah agregat yang menahan susut ya. Dan kita juga harus perhatikan jenis dan kandungan agregatnya, apa modulus elastisitas agregatnya itu. Kalau makin tinggi maka nanti elastisitasnya juga akan semakin rendah. Dan kita harus perhatikan rasio volume per luas permukaan beton kita. Nah, susut tadi apa? Merupakan fungsi dari jenis semen, kehalusan butirannya. Yang makin halus semen, maka lekatannya akan semakin baik, ya, maka dia juga akan tidak mudah mengalami susut. Lalu campurannya seperti apa, ya. Kemudian humiditas atau kelembapan relatifnya juga harus diperhatikan, harus kurang dari 40%. Lalu besaran tipikal regangan yang terjadi juga harus diperhatikan, yaitu 200 hingga 800 microstrain untuk beton. Dan selain susut ada satu lagi temannya susut, yaitu rangka. Ya, rangka beton itu akan mengalami deformasi akibat beban yang tetap. Ya, kalau rangka itu adalah deformasi atau regangan akibat beban tetap. Jadi beton itu sudah dibebani, ya, lalu seperti susut, rangka tidak bersifat reversible, dia tidak bisa kita perbaiki. Ya, dia akan seperti itu betonnya. Untuk menghitung regangan ya akibat ini kita sudah tahu, ini untuk menghitung regangan adalah seperti ini ya rumusannya. Nah, coba diperhatikan, ini adalah age of concrete, umur beton dengan deformasi akibat rangka. Ya, akibat rangka itu akan terjadi setelah dia betonnya mengeras ya dan mengalami perubahan non-linear seperti ini. Nah, rangka pada beton ya merupakan fungsi dari hal-hal yang mempengaruhi susut tadi ditambah dengan besarnya tegangan yang terjadi akibat beban dan kapan pembebanan mulai bekerja waktunya. Lalu kemudian regangan rangka itu berkembang seiring dengan bertambahnya waktu apa? Yaitu waktu lapisan air serapan cenderung menipis di antara partikel-partikel gel yang menyalurkan tegangan tekan. Ya, kemudian lekatan terbentuk antara partikel gel dalam posisinya yang sudah dideformasi. Nah, ini adalah beton dalam kondisi tekan triaksial, jadi tidak hanya kalau ada yang belajar tanah itu ya betonnya tanah itu dilakukan uji triaksial, beton juga bisa diuji triaksialnya, yaitu kita mensimulasikan atau ingin mengetahui bagaimana kondisi beton dalam silinder yang terkekang. Ya. Nah, ini bagaimana kita menghitungnya, yaitu tegangan pada yang terkekang ini adalah Fc aksen ditambah dengan 4,1 tegangan lateralnya ini. Ini tegangan lateralnya yang kita hitung. Nah, ini kita bisa tahu berapa tegangan aktual pada beton yang terkekang. Ya, oke. Sementara itu yang bisa saya sampaikan dulu mengenai material atau bahan beton yang merupakan bagian dari beton bertulang. Ya, saksikan pada video berikutnya. Video berikutnya akan membahas mengenai tulangan. Ya, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa like and subscribe ya. Klik channel Ruang Dosen dengan pengajarnya adalah Ibu Eka. Dan saksikan terus video-videonya. Semangat belajar dan semangat bekerja. Sampai ketemu lagi.